Berdamai dengan diri sendiri tidak semudah kedengarannya ya teman-teman. Seringkali kita berharap atau berekspektasi terlalu tinggi, bahkan kepada diri kita sendiri. Memberikan ekspektasi dan target yang terlalu berat untuk diri sendiri justru itu akan menambah beban untuk kita. Apalagi jika ekspektasi dan target yang kita buat itu tidak sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan diri kita untuk meraihnya. Terkadang ekspektasi dan target itu pun terlahir ketika kita berusaha untuk membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain juga bisa menjadi pemicu susahnya berdamai dengan diri sendiri. Terkadang ada istilah rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Akses mudah yang kita miliki untuk melihat kehidupan orang lain setiap harinya itu akan membuat kita semakin mampu untuk membanding-bandingkan atau bahkan kita akan semakin tersiksa dan kita menjadi tidak bersyukur atas apa yang sekarang kita miliki. Jika itu dibiarkan, itu akan berdampak kurang baik pada penerimaan diri kita. Dan terkadang itu menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dan juga hidup seutuhnya. So, bagaimana cara atau tips yang harus kita lakukan agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Mengutip dari Psikologi Today, mencintai diri sendiri merupakan bagian penting untuk kesehatan mental dan juga hubungan kita dengan orang lain. Setidaknya ada 7 cara bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Cara yang pertama yaitu percaya pada diri sendiri. Kita perlu kurangi rasa ragu terhadap diri kita. Kita mulai membentuk kepercayaan diri kita setiap harinya, mulai membuat target setiap hari, membuat jadwal harian, dan juga kita juga harus mengikis atau semaksimal mungkin kita harus belajar untuk tidak takut untuk melakukan kesalahan. Karena terkadang dari kesalahan itulah kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang-kadang kita juga perlu memberikan waktu untuk diri kita belajar, bersabar dan juga ikhlas ketika kita menghadapi sebuah masalah ataupun ujian kehidupan. Karena dengan seperti itu, kita akan lebih confident, kita akan lebih yakin bahwa kita bisa melalui setiap masalah yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan makhluknya masalah tanpa kapasitas atau kemampuannya. Pasti selalu ada solusi. Cara yang kedua yaitu pahami pikiran sendiri. Tidak semua pikiran yang kita miliki adalah pikiran yang positif. Yuk kita mulai sadari pikiran-pikiran buruk yang dimiliki agar kita bisa segera menepis segala pikiran negatif itu. Dengan berdamai dengan diri sendiri, segala pikiran yang positif bisa menuntun kita ke arah hidup yang lebih baik. Jangan pernah memanjakan dan membiarkan pikiran negatif kita terus-menerus dan berlarut-larut di dalam kepala kita. Jadi, kita pun harus bisa belajar memahami tentang pikiran kita sendiri. Cara yang ketiga yaitu peduli dengan diri kita. Mungkin terdengar mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Kadang kebanyakan orang justru memilih untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Dari mulai sekarang, cobalah kita mencintai diri kita sendiri dengan menyejarkan perasaan kita dengan perasaan orang lain, bahwa kita pun penting mengutamakan kepentingan atau perasaan kita. Setelah itu, barulah kita pun bisa memahami atau mensejajarkan perasaan orang lain. Artinya, kita pun harus bisa berdamai dengan perasaan kita, berdamai dengan kehidupan kita. Setelah kita memang sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, barulah kita pun bisa lebih peka terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang lain.
Dan cara yang keempat yaitu jangan terlalu berambisi. Ambisi untuk maju dan berkembang bisa menjadi motivasi yang baik untuk diri kita. Namun, terlalu menginginkan banyak hal itu dapat menyakiti diri kita sendiri. Apalagi jika kita tidak bisa meraihnya. Jadi, kenali dulu kapasitas dan kemampuan diri kita. Sesuaikan juga keinginan apa yang akan kita capai dan juga targetkan. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu membutuhkan proses yang panjang, yang mungkin Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa mencapai dalam waktu dekat, tetapi kita akan mendapatkan hal itu di masa yang akan datang. Cara yang selanjutnya yaitu sadari bahwa kecewa adalah bagian dari kehidupan. Sebagai manusia biasa, kita tidak mungkin terhindar dari rasa sedih dan kecewa. Bahkan orang lain juga pernah merasakan sebuah rasa sedih, kecewa, atau mungkin orang yang sukses dan bahagia pun pasti pernah merasakan perasaan itu. Jadi hadapilah perasaan tersebut dengan tegar, dengan sabar, dan terima perasaan itu dengan sebaik mungkin. Jangan pernah berusaha untuk menghindari dan berpura-pura untuk tidak merasakannya, karena hal itu hanya akan menunda diri kita untuk melalui step ujian tersebut. Berilah diri kita waktu untuk memproses perasaan tersebut dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Cara yang selanjutnya yaitu hadapi rasa takut kita. Jika kita memiliki rasa takut akan sesuatu, jangan berusaha untuk membenci perasaan itu. Lebih baik akui perasaan itu dan coba untuk menghadapi rasa takut yang kita miliki. Dengan menghadapinya, mungkin saja kita akan bisa lebih kuat dan bisa terbiasa. Rasa takut itu mungkin tidak akan pernah bisa hilang, tapi setidaknya kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Dan cara yang terakhir yaitu jangan menjadi perfeksionis. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan pasti dilakukan oleh semua orang. Terlalu larut dalam menyesali kesalahan yang kita perbuat, itu akan membuat kita tidak merasa bahagia. Jadi belajarlah untuk bisa menerima kesalahan yang kita perbuat sebagai bentuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri. Berdamai dengan diri sendiri artinya kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, termasuk kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, khususnya terhadap diri kita sendiri. Yakinlah bahwa kita bisa melalui setiap ujian-ujian dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak akan pernah menguji umatnya melebihi kemampuan dan kapasitasnya.